Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah turnamen catur 960 untuk beberapa hari mendatang ini kawan, kayaknya belum ada turnamen besar yang akan digelar. Jadi untuk mengisi kekosongan dan menunggu event berikutnya, kita akan ulas game-game jadul kawan. Dari pecatur-pecatur top jadul, ya mungkin mantan juara dunia atau pemain top lainnya kawan, ataupun juga permainan engine. Silahkan kalian request di kolom komentar, nanti saya carikan game yang bagus, terutama dari pemain-pemain jadul kawan. Dan untuk mengawali hari ini kawan, saya akan berikan permainan dari Mikhail Tal, penyihir asal Riga. Nah, game dari Mikhail Tal yang saya pilih ini kawan, saat dia masih muda, masih berusia 17 tahun, sudah memenangkan kejuaraan nasional Latvia tahun 1953 saat masih berusia 17 tahun. Nah, ada satu game yang cukup bagus, tapi tadi di datanya tidak menyebutkan game keberapa ini kawan, babak keberapa, tidak ada keterangannya, tapi kita fokus saja ke permainan Mikhail Tal. Bagi kawan-kawan yang ngefans sama Mikhail Tal, pasti tahu betul nanti gamenya seperti apa. Mikhail Tal mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4, pembukaan yang paling disukai oleh Mikhail Tal kawan. Memang di era saat itu, selain Mikhail Tal, beberapa pemain juga paling suka menyukai pembukaan pion E4. Bahkan Bobby Fischer pun menilai pembukaan pion raja merupakan pembukaan pion terkuat ketimbang pion D4 kawan. Tapi era modern saat ini kebanyakan lebih menyukai pion menteri. Dan mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez dari Mikhail Tal, kemudian Berlin Defense dipilih oleh lawannya, kuda F6. Mikhail Tal rokade menawarkan gambit seperti biasa diterima, kuda ambil pion E4, tidak memilih jalur benteng E1, Mikhail Tal memilih pion D4. Nah, gajah E7 kawan dipilih oleh hitam, memilih variasi gajah E7, tapi di era sekarang kebanyakan kan kuda ditarik mundur. Mundur ke petak D6, ancam gajah kawan. Nah, gajah akan sikat kuda C6 terlebih dahulu, ambil balik oleh pion D, kemudian pion D pukul pion E5. Setelah kuda bergerak, terjadi pertukaran menteri dan mengawali permainan Berlin Endgame kawan, atau Berlin Waltz. Kita kenal saat ini, yang terkenal dari permainannya Garry Kasparov melawan Vladimir Kramnik. Dengan permainan seperti ini kawan, Vladimir Kramnik merebut gelar juara dari Kasparov saat itu tahun 2002. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi lawan Mikhail Tal memilih permainan gajah E7. Dan Mikhail Tal melanjutkan pion D pukul pion E5, hitam rokade, Mikhail Tal menteri ke petak E2 serang kuda. Setelah kuda lari, Mikhail Tal keluarkan benteng di lajur pusat, pin pion, menteri bergeser kawan. Ternyata langkah yang menurut kita sangat logis, tidak disukai oleh engine. Di sini, hitam punya kesempatan untuk mengusir gajah agar tidak menekan kuda kawan. Memang dalam permainan Ruy Lopez, gajah ditempatkan di petak B5. Tujuannya tadi untuk mengeliminasi kuda agar tidak menjaga pion E5 bisa diambil oleh kuda. Simple idenya seperti itu permainan Ruy Lopez kawan. Tapi dalam permainan Ruy Lopez atau Italia, terkadang kita lihat para Grandmaster sangat sayang pada gajahnya. Kemungkinan juga gajah akan tetap dipertahankan ke petak C4. Atau ya kalian bertukar langsung, nanti diambil balik menggunakan pion B, kalian merusak struktur pion kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi dia tidak ingin merusak struktur pion, memilih menteri bergeser ke petak E8. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan kuda C3-nya. Kemudian ada pion A6 sekarang. Mikhail Tal mempertahankan gajahnya kawan. Karena pada posisi ini kalau pertukaran dengan kuda C6, hitam akan ambil balik menggunakan pion D kawan. Kemungkinan seperti itu, walaupun engine lebih menyukai juga dengan pion B, tapi kalau dari sisi manusia, setelah tidak ada serangan di lajur D dengan pin dari benteng ini, menteri bergeser, dia akan ambil balik menggunakan pion D, gajah terbuka jalurnya. Mikhail Tal memilih pertahankan gajah ke petak C4. Kemudian ada pion B5, gajah D5, benteng digeser menghindari pin kawan. Kemudian diikuti dengan pion A3, hentikan laju pion, tapi hitam dorong pion lagi, maju ke B4. Dan kuda lari ke petak E4, lanjut Mikhail Tal menantang pertukaran kuda. Langkah terkuatnya langsung terima atau didahului dengan pion B pukul pion A3 terlebih dahulu kawan. Kalau kalian ingin pertukaran kuda terlebih dahulu, setelah itu kalian ikuti pion B pukul pion A4, ambil balik oleh pion B, kuda ini manuver ke petak D8, persiapan nanti lompat ke petak E6 atau bermain dengan pion C-nya.
Atau tadi kalian dahului dengan langkah pion B pukul pion A3 tetap, nanti pertukaran kuda di sini mundur ke sini kawan. Silakan kalian pilih urut-urutannya kuda terlebih dahulu atau pion terlebih dahulu. Tapi hitam memilih kudanya mundur ke peta E6 dan putih punya opsi membuka lajur A, menerima pertukaran pion di lajur B dan bentengnya punya lajur A semi terbuka kawan. Tapi Mikhail punya rencana lain dengan kuda G3. Siap menempati peta F5 mungkin. Di sini pion F6 dilanjutkan oleh hitam atau sekaligus pion F5 kawan atau pion B pukul pion A3 yang terkuat tapi memilih peta F6. Dan di sini pion A pukul pion B4, pion E pukul pion F6 yang terkuat. Mikhail punya rencana lain dengan kuda H4. Siap lompat ke peta F5 dengan korban pion. Kuda caplok pion E5 yang terkuat menggunakan pion F agar lajur F ini terbuka. Kalaupun ada kuda ke F5, gajah ke F6. Kalaupun ada kuda ke H5, menteri bisa keluar, raja bergeser, atau menteri ke peta F7 saja. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, hitam memilih kuda yang caplok pion E5. Kemudian Mikhail di sini melanjutkan dengan pion F4. Yang terkuat kuda melanjutkan manuvernya ke F5 tadi. Mikhail memilih usir kuda. Sekarang posisi kuda terganggu. Yang terkuat langsung mundur ke peta F7 ke peta G6 atau dengan pion pukul pion kawan. Kalau pion putih ambil kuda, kalian juga bisa membalas seperti ini. Gajah ambil, benteng ambil kawan. Hitam berbalik arah akan melakukan counter attack. Tentu putih akan dirugikan dengan variasi ini. Setelah pion F4, hitam memilih keluarkan gajah tempo skak. Raja bergeser ke H1, baru sekarang kuda mundur ke F7. Mikhail dorong pion F5, kuda G5, menteri ke C4 menolak pertukaran dan bersama gajah menekan kuda di sini kawan. Nanti bisa diikuti gajah ambil kuda G5, kuda siap ke peta G6, ganggu benteng, benteng-benteng juga siap dikeluarkan ke pusat setelah gajah nanti sikat kuda G5. Di sini benteng diangkat naik untuk pertahankan gajah yang terkuat kawan. Gajah ke peta F2 menusuk dua kuda ini. Tapi memilih dengan benteng B5 dan gajah meluncur sikat kuda G5 ambil balik menggunakan pion F. Benteng E1 terlebih dahulu tempo serang menteri. Menteri bergeser ke lajur D kawan. Sekarang posisi kuda hanya dijaga oleh benteng dengan raja saja. Menteri sudah bergeser kawan. Mikhail melangkah kuda G6, langkah jamik. Jika pengorbanan Mikhail diterima, maka ambil balik menggunakan pion, tetap kuda ini nanti sebagai gantinya. Kembali lagi ke langkah aslinya, pengorbanan ditolak, bermain dengan pion C6. Gajah meluncur ambil kuda F7 skak, ambil balik oleh benteng. Kuda lari ke H8, langkah jamik dari Mikhail untuk mendapatkan benteng. Kalau raja ambil kuda, benteng jatuh oleh menteri. Tapi diantisipasi dengan langkah pion D5, blokade diagonal terang kawan. Bisa ambil kuda di langkah berikutnya. Mikhail ambil benteng langsung, juga nanti bisa mendapatkan menteri hitam. Di sini memilih dengan langkah raja ambil kuda. Diikuti Mikhail menteri mundur ke peta E2, kemudian hitam melangkah gajah D7. Karena memang di sini ancamannya menteri bergerak ke sini, ancam pion di sini nanti ataupun ke sini dukungan benteng meluncur kawan, bahayanya di situ. Jadi gajah D7 perkuat peta E8 kawan. Nah, Mikhail dorong pion A4 ganggu benteng, benteng mundur ke peta B6, Mikhail keluarkan benteng satunya ke lajur D, coba pressure lajur D. Di sini menteri ke peta F6. Yang terkuat raja mundur kembali ke peta G8 kawan, ataupun benteng ini mundur sekalian ke peta B8. Di sini Mikhail terlihat unggul kualitas dengan sepasang bentengnya, tapi sekali lagi hitam juga masih bisa bertahan dengan sepasang gajahnya. Tapi sayangnya menteri keluar ke peta F6 kawan. Ini dimanfaatkan betul oleh Mikhail dengan langkah kuda ke peta E4. Ancam menteri, garbu gajah. Jika pion ambil kuda di sini, tentu gajah di belakang juga bisa jatuh. Tapi setelah pion ambil kuda, Mikhail tidak langsung ambil gajah di sini kawan. Memilih menterinya ke C4 skak. Ini adalah pilihan terbaik, eliminasi gajah gelap. Raja mundur ke peta E8 karena jika di sini mundur ke peta gelap kawan, temponya gajah skak, benteng jatuh kawan. Oleh karena itu memilih ke peta terang, pion dalam posisi kena pin dan tempo juga skak, benteng ambil pion E4 skak.
Blokade oleh Gajah Gelap, Mikhaltal meluncurkan menteri ke peta G8 skak. Blokade oleh menteri, Benteng meluncur ambil Gajah E7 skak. Raja ambil, tidak bisa diambil oleh menteri karena posisi menteri posisi karena pin. Raja ambil benteng, diikuti benteng satunya keluar skak. Nah, menteri terpisah dengan rajanya kawan. Mikhaltal mendapatkan menteri lawan tempo skak pula. Raja mundur ke petak J7, Mikhaltal preteli pion satu persatu. Gajah tidak bisa ambil pion dalam posisi kena pin Disney. Hitam masih belum mau menyerah, tapi setelah Mikhaltal dorong pion F6, langsung menyerah di langkah ke-37. Kombinasi ciamik dari Mikhaltal diawali dengan langkah-langkah yang kurang presisi ternyata membingungkan lawannya kawan. Tadi Mikhaltal di posisi setelah kuda ke peta E4 menantang pertukaran. Sayangnya lawannya tidak meladeninya. Dia bergerak kuda ke E6 dan beberapa langkah berikutnya langkah-langkah Mikhaltal ini terbilang bertanda merah semua kawan. Tapi membuat bingung lawannya. Akhirnya di posisi inilah Mikhaltal mendapatkan posisi yang bagus setelah blunder benteng naik ke petak B5. Akhirnya membuat dominasi permainan Mikhaltal sangat kuat dengan kekuatan gajah bersama menterinya kawan di area terang. Kemudian baku hantam mendapatkan kualitas perwira kawan. Itulah permainan Mikhaltal kawan. Kadang langkahnya blunder menurut engine, tapi menurut lawan cukup menakutkan langkah blunder dari Mikhaltal. Semoga permainan dari Mikhaltal bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Silakan kalian kalau ingin request game-game tertentu kawan. Tapi kalau requestan kalian sudah pernah admin ulas, nanti saya akan carikan linknya yang pernah admin ulas. Tapi kayaknya game-game jadul, ya pembawanya dulu kurang menarik. Mungkin akan kita ulas lagi dengan pembawaan yang bagus kawan. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.